Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan tentang keadaan sekarang, yaitu hubungan antara putusan atau rencana PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengatur kesejahteraan manusia di bumi. Nah, PBB punya rencana di tahun 2030 nanti seluruh manusia akan hidup dalam keteraturan, teratur, bahagia bersama, dalam keadaan sehat bersama. Miskin, kaya, tidak ada lagi perbedaan. Ini semua diperoleh berkat adanya jaringan internet yang sangat cepat, di mana dari sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya, setiap negara sudah berusaha berlomba-lomba untuk membuat internet yang cepat jaringannya, sehingga setiap kejadian yang ada di dunia langsung ketahuan, langsung tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini Bapak Ibu, akibat daripada kecanggihan internet. Sekarang komputer aja udah tera simpennya, memorinya, gigabyte RAM-nya. Handphone saja sudah ada yang 12-16 gigabyte. Ya. Yang itu yang umum. Belum handphone yang jenis khusus. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lihat di tahun 2030 ini diharapkan sistem internet terkoneksi di seluruh dunia dengan cepat, sehingga setiap berita yang terjadi di seluruh dunia cepat diketahui dan didengar. Dan tujuan intinya adalah penyelamatan umat manusia. Tidak lagi ada yang ketinggalan. Seorang pun tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh tidak diperhatikan. Istilahnya begitu ya. Jadi PBB mau menunjukkan ada kasih yang besar terhadap umat manusia, pertolongan yang besar terhadap umat manusia. Dan mereka mencanangkan one world. Artinya one world adalah satu dunia. Seluruh dunia harus sama. Apa samanya? Ini yang jadi tanda tanya. Samanya adalah menyembah antikristus. Karena tidak lagi ada mata uang yang berbeda-beda, sehingga ekonomi satu ekonomi dunia, one currency. Lantas ada lagi e-money, electrical money. Ada lagi sistem Bitcoin. Ada lagi cryptocurrency. Nah, dari cryptocurrency ini akan dibuat sistem poin, sehingga nanti tidak ada perbedaan kurs, yang ada poin-poin yang dimiliki oleh setiap orang. Sehingga ekonomi dunia menjadi tentram dan tidak kacau. Tidak ada lagi orang yang kaya memborong US dollar atau memborong euro atau menjual euro sehingga harganya turun naik dan pecah harganya. Nah, Bapak Ibu, ada keseragaman dunia dalam bidang ekonomi,
dalam bidang kesehatan, dan agama. Agamanya adalah satu. Tidak ada perbedaan agama lagi di dunia. Yang berbeda dengan agama yang ada nanti tahun 2030 itu menentang penguasa dunia. Pertanyaannya, siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia adalah antikris. Penguasa dunia adalah antikris. Tapi kalau dari nubuatan Daniel, dalam 3,5 masa itu antikris akan disembah. Kenapa disembah? Karena ekonomi rapi, kesehatan rapi, agama tidak ada lagi yang saling bunuh, tidak ada lagi teroris, semua satu agama, saling mengasihi katanya ya. Sistem pemerintahan juga semua sama. Seluruh dunia harus menyembah antikris. Itu 3,5 tahun. 3,5 tahun lagi baru antikris akan memperlihatkan siapa dirinya. Itu adalah Lucifer atau iblis. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus waspada. Ini di zaman akhir ya, jangan kita berlenga-lenga, berleha-leha, tidak memperhatikan situasi zaman. Ini berbahaya sekali. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam tribulation, masuk ke dalam masa kesusahan besar, masuk ke dalam masa kepicikan 7 tahun. Tapi yang kita imani sekarang, kita akan diangkat ke surga bersama-sama Tuhan sebelum terjadi tribulation itu. Kita harus imani ini supaya kita tidak panik. Tapi yang penting berjaga-jaga. Jangan kita lalai. Baca firman tiap hari mulai hari ini. Berdoa tiap hari. Pelajari firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu pujian rohani. Supaya iman kita makin hari makin bertumbuh, makin kuat, kita makin mengenal Tuhan. Ya. Jadi di sini hati-hati, tahun diperkirakan itu rencana PBB ya, 2030 akan ada satu perbaikan dunia yang sekarang sudah disusun melalui sistem pemerintahan internet. Jadi nanti dari internet akan ketahuan siapa yang tidak menyembah antikris. Yang tidak menyembah antikris akan dibunuh. Dan Tuhan mengatakan pada saat itu orang yang tidak pakai tanda di sini tidak bisa beli, tidak bisa jual, tidak bisa berobat, tidak bisa ngapa-ngapain karena sudah masuk dalam sistem yang diatur dunia. Yang menyimpang dari sistem itu harus menyembah antikris. Tidak mau menyembah, mati. Mau menyembah, selamat. Tapi masuk neraka. Inilah yang diinginkan oleh Lucifer, oleh setan, supaya dia kayak Tuhan, dia disembah oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita menjadi pengikut si jahat. Ya, ingat, hubungan tribulation dan 2030 rencana PBB untuk dunia. Satu dunia
satu ekonomi, satu mata keuangan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sampai nanti kita sambung lagi dalam topik berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, sebarkan supaya makin banyak orang mengerti, makin banyak orang percaya Tuhan dan diselamatkan. Kalau belum bertobat, bertobatlah sekarang. Jangan tunggu nanti. Sampai ketemu lagi.